Halo, selamat pagi Sobat Bangkit. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengalaman ilmu ya. Pengalaman ilmu cara mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Di sini yang saya lakukan dengan cara seperti ini saya sudah bisa 15 kali gonta-ganti perusahaan dengan mudah ya. Nah, di sini adalah judulnya cara mendapatkan pekerjaan pindah perusahaan sampai 15 kali. 15 kali itu nggak mudah ya, karena kadang kita mencoba satu perusahaan saja terkadang gagal. Nah, jadi ini adalah cara mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Yang pertama adalah caranya via referensi. Nah, referensi itu apa? Referensi adalah via kenalan ya. Ada teman, ada saudara, ada orang dekat, bahkan calo. Karena tidak asing ya di dunia pekerjaan yang sangat sulit sekarang, calo sudah marak di mana-mana. Biasanya ciri-cirinya calo adalah yang meminta bayaran ketika dia memasukkan pekerjaan seseorang. Jadi kalau dari saya sih jangan sampailah kita bekerja lewat calo, karena itu pun nanti nggak akan maksimal ya, nggak akan maksimal ketika kita bekerja. Via referensi ini banyak digunakan oleh seseorang ya, apalagi yang punya kenalan manajer, kenalan direktur, atau orang tuanya punya kenalan orang hebat-hebat, itu mungkin sangat-sangat marak digunakan dalam cara seperti ini. Yang kedua ada BKK sekolah. BKK sekolah. Nah, BKK sekolah ini adalah yang sering-sering digunakan anak SMK terutama. Ini sangat efektif karena lewat BKK sekolah ini kita dituntut sportif. Jadi tesnya pun diadakan di sekolah, ada tes interview, psikotes, terus ada tes kesehatan juga. Biasanya pihak sekolah akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah menjadi mitra kerjanya. Nah, nanti BKK akan menyiapkan, menseleksi calon siswa-siswa atau calon-calon pekerja yang akan dikirim ke mitra pekerjanya tersebut. Yang ketiga ada keliling atau spekulasi ya, keliling spekulasi. Apa itu? Seperti door to door. Door to door itu bagaimana ya? Door to door itu adalah suatu kegiatan mencari pekerjaan dengan mendatangi langsung. Jadi kalau di kawasan industri ya, seperti di Cikarang, di Kerawang itu biasanya salam amplop coklat ya. Anak-anak pada muter dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain, titip lamaran dari security satu ke security lain, dengan tujuan suatu saat atau saat itu juga ada lowongan pekerjaan dan mereka bisa dipanggil. Cara ini gimana ya? Untuk saat ini kurang efektif karena dengan kemajuan zaman, cara seperti ini akan sangat melelahkan, menyita waktu yang banyak, menguras tenaga dan membutuhkan biaya yang banyak. Terus yang keempat via outsourcing. Outsourcing, apa itu outsourcing? Outsourcing adalah pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan untuk tugas tertentu. Nah, jadi kalau kita via outsourcing itu nanti hampir sama kita bekerja di perusahaan. Jadi kita nanti akan mungkin yang berbeda di itu ya kesejahteraan saja. Biasanya itu outsourcing jarang sekali yang ada uang transport, uang makan dan sebagainya. Karena sebenarnya outsourcing itu sudah dibayar oleh perusahaan dengan bentuk manajemen fee. Jadi dia nanti akan mendapatkan berapa persen dari manajemen fee-nya itu.
Outsourcing ini saat ini sedang marak karena apa? Karena perusahaan sudah gimana ya? Nggak mau repot-repot seperti yang proses biasa ya. Kalau biasa dia rekrutmen sendiri, mengurus apa? Manajemen trainingnya juga sendiri, terus eh, absennya juga mereka sendiri. Tapi kalau via outsourcing, semua itu akan diurus oleh outsourcing sehingga perusahaan itu terima bersih. Dan apabila ada kekurangan-kekurangan itu nanti maka pihak outsourcing lah yang akan di apa dikomplain ya. Jadi bukan langsung ke perusahaan pertama. Terus yang kelima ada internet. Nah, saat ini dengan kemajuan teknologi internet tuh berpengaruh penting ya. Jadi ini salah satu itu ya apa salah satu jurus pamungkas saya ini di internet. Jadi katakanlah saya pengen bekerja di mana nih? Misalkan pengen bekerja di Cikarang atau di Semarang atau di Surabaya. Nah, itu langsung saya ketik aja loker Semarang. Nanti akan muncul semua perusahaan yang saat itu atau pada bulan itu membutuhkan karyawan. Nanti di situ akan muncul. Dan kita bisa lihat di situ persyaratannya apa aja, lokasi pabriknya di mana, perusahaan itu bergerak di bidang apa. Jadi kita bisa memilih, misalkan aku pengen di otomotif nih, berarti nanti kita akan pilih di mana nih, apakah Astra ataukah kalau di Semarang ya ada namanya pabrik apa VR itu ya, VR lebih mudah. Jadi kalau via internet itu kita biasanya kirimnya via email. Nah, nanti apa saja yang dibutuhkan dalam meng-email ke perusahaan nanti akan saya jelaskan di pertemuan yang selanjutnya. Itu berbentuk file biasanya maksimal cuma 500 KB. Terus yang terakhir itu via aplikasi Android. Nah, aplikasi Android ini juga menjadi andalan saya. Di mana di situ ada FB, ada WA, ada IG juga ya, ada Jobstreet, JobDB, LinkedIn dan lain-lain. Kalau di FB itu saya akan banyak bergabung dengan namanya grup FB. Misalkan Infoloker Cikarang, Infoloker Semarang. Itu di situ akan ada berita terupdate dari teman-teman di grup tentang mana aja perusahaan-perusahaan yang membutuhkan lowongan. Terus WA itu sama saja sih. Biasanya ada grup WA untuk khusus loker ya. Nanti akan di-share setiap kali jika ada loker. Terus IG juga sekarang juga perusahaan-perusahaan sudah punya IG ya. Biasanya perusahaan pun memposting lowongannya itu via IG. Gitu. Terus ini andalan saya yang paling mujarab via Jobstreet ya. Jobstreet ini aplikasi di Android. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara download, cara mengisi, cara menggunakan, cara mendapatkan pekerjaan mudah via Jobstreet. Nah, Jobstreet ini sangatlah mudah ya, karena di situ kita pengen dimanapun bekerja di luar negeri pun itu ada. Misalkan kita pengen di Jakarta, kita ketik lokasi Jakarta, minta gaji berapa, tinggal klik, semua muncul. Jadi enaknya di sini kita bisa bekerja sesuai dengan passion kita masing-masing. Katakanlah dulu saya di Jakarta pengen pindah ke Semarang. Nah, saya ketik aja Semarang. Gaji misalkan 8 juta. Nanti muncul di situ perusahaan mana aja yang memenuhi persyaratan di atas lokasi di Semarang dengan gaji 8 juta. Itu pekerjaan apa aja. Nanti kita bisa memilih dan mendaftarnya gitu. Nah, saya kira saya jelaskan yang cara mendapatkan kerjaan ini aja dulu ya. Untuk tata caranya seperti cara mendaftar di apa internet, cara mendaftar via Jobstreet atau WA atau FB nanti akan saya jelaskan di
pertemuan yang selanjutnya. Sekian dari saya, semoga bisa membantu dan tetap bangkit ya, semangat, dan jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.